menang telak gitu. Kenapa di dalam negeri bisa beda banget? Ada pertanyaan seperti itu. Apakah di dalam negeri ada intervensi? Apakah hak angket itu akan berpengaruh? Saya bilang hak angket itu akan berpengaruh jika pertama standing position rakyat Indonesia itu adalah ingin punya presiden atau pemimpin yang betul-betul yang punya mimpi tentang kepentingan nasional dan jauh ke depan. Hak angket mereka bicara tentang mengharapkan ada hak angket yang berjalan betul. Dan mereka juga bicara soal impeachment presiden. Kembali kalau masalah demokrasi akhirnya baliknya lagi kemana? Ke Gibran. Harusnya kan ITB mengeluarkan statement yang lebih jelas lah. Kenapa sih bisa ada PR negara yang demikian besar? Puncak pestanya negara itu kan adalah kata Pilpres. Kok bisa-bisanya bikin Sirekap yang banyak kendali salah. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Habis keliling-keliling dia di luar negeri. Saya langsung memperkenalkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koni is back. Koni is back. Netizen, Dr. Koni Rahakundini Bakri. Gimana Bu, kabarnya sehat? Baru pulang semalam ya Bu ya? Keliling-keliling. Dari mana aja? Less than 12 hour kali ya. Okay. Langsung ketemu Pak Samad. Dari mana aja, is a long journey Pak. Oke. Jadi kalau ada yang bilang saya kabur ke luar negeri itu ngarang pol. Iya, jadi ada isu katanya Ibu Koni ini lari ke luar negeri. Mau minta suaka, nggak benar ya? Minta suaka. Iya, saya dapat kabar mau minta suaka. Nggak mau lamar jadi presiden di suatu negara, nggak salah ya. Oke, silakan. Oke, jadi saya itu dari setahun lalu tuh sudah dapat undangan banyak. Oke. Dua institusi di Prancis, satu Sorbonne, ya kan, University, satu lagi di Le Havre. University itu di Normandy. Jadi agak ke perbatasan Inggris sana. Nah, di Sorbonne itu kami membahas tentang apa yang disebut the rise of Asia in the global history and perspective. Nih salah satunya buktinya bahwa saya di sana ini ada buktinya ya. Buktinya. Dan ini tuh dicanangkan sudah lama karena kami ini setiap tahun memang ada rapat. Ya kan? Jadi ini juga udah dicanangkan sejak setahun lalu dan saya itu di sini memaparkan tentang bagaimana Indonesia ke depannya utamanya dikaitkan waktu itu dengan judul kita kan ada Pilpres. Dan bukan saja Pilpres kita Pak. Hampir 60% negara-negara dunia ini kan sedang berpilpres ria nih. Nah, jadi agak bedanya karena kaitkan bagaimana di history and perspective of Asia Pacific termasuk ke arah ke depan sana. Itu yang di Le Sorbonne. Yang di Normandy, saya cuma keynote speaker. Menjadi keynote speaker itu penting karena saya mengangkat, di Prancis ini kan bukan cuma dua institut ini Pak. Saya bertemu juga dengan pemimpin Charles de Gaulle Institute. Yang sangat mengagumi pemikiran Bung Karno dan kalau Pak Abraham tahu, sejarahnya dulu Charles de Gaulle kan nggak suka Bung Karno. Ini menarik nih ya. Jadi dulu tuh Charles de Gaulle tuh sama istrinya tuh katanya nggak suka banget karena Bung Karno tuh terkenal playboy. Tetapi begitu tahu Bung Karno tuh punya value yang hebat sebagai negarawan, beda nih kan, itu kan kehidupan pribadi tuh. Nah, tapi dia punya gagasan yang hebat, pemikiran yang hebat, dan Charles de Gaulle tuh akhirnya sangat kagum pada Soekarno. Jatuh cinta dan sekarang itu lembaganya ingin membuat sebuah institusi bersama Indonesia Prancis untuk menggali apa sih pemikiran-pemikiran Prancis yang diambil Soekarno. Ya kan? Apa juga pemikiran-pemikiran yang kemudian berinteraksi dengan de Gaulle. So, waktu saya mau pergi, saya pamit sama Ibu Mega. Karena hari saya pergi itu kan sudah dicanangkan dan tiket saya sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya dong. Saya pamit sama Ibu pas waktu itu menjelang pengumuman ya. Kan itu saya jam 9 itu masih ke Pondok Indah karena saya kediaman saya di sana untuk apa memberikan suara. Jam 12 saya ke kediaman Ibu ke Penogoro. Saya bilang Ibu lapor dong. Ibu izin karena kemarin-kemarin saya belum sempat ketemu, belum sempat bilang. Jadi ada Ibu, ada Bu Puan, ada Pak Ganjar, ada Pak Mahfud, ada semua, ada Pak Hasto. Saya bilang izin saya mau pamit dulu sama Mas Prananda juga. Mau kemana? Saya cerita. Ada ini perjalanannya agak panjang karena is a long journey dan ada yang buat saya paling penting tentang Charles de Gaulle dan Soekarno itu. Wah, Ibu senang sekali. Udah dari Normandy saya lanjutkan. Jangan dulu waktu di bandara Indonesia nggak dihalangi ke luar negeri. Kok tahu? Ada sih Pak Abraham, saya juga kaget. Pasti ada hambatan ya? Ada dan saya kaget maksudnya. Loh, ada hambatan apa nih gitu? Karena tiba-tiba orang yang saya serahkan paspor itu biasanya bilang, Bu Koni apa kabar selamat jalan? Ini begitu baru begini, Bu Koni ya? Lari dia, zoom, lari hilang. Loh, lari kemana ada orang gitu kan? Ternyata paspor saya dibawa lari, udah saya tunggu aja nih, saya kasih waktu berapa menit. Nggak lama datang nih, ada seorang polisi. Bilang, Bu Koni santai ya katanya. Anak buah saya ini baru, masih bingung sama tugasnya. Itu katanya kayaknya alatnya ada bermasalah. Saya jawab, Pak, kalau bermasalah kenapa dia nggak pindah ke sebelah? Ya kan? Ini lari. Ya kan, kenapa lari ke sana? Itu larinya kemana Pak? Tuh saya bacakan itu ada kayak, saya juga baru tahu di imigrasi itu ada polisi sebelah sana ternyata ya. Jadi saya bilang larinya ke sana. Kok dibawa kantor? Pak begini aja lah, aku bilang. Saya ini tahu tugas imigrasi apa, tugas polisi apa.
Aku bilang gitu kan. Jadi gini aja lah, 10 menit saya nggak terima paspor saya telepon Pak Silmi Karim sebagai dirjen imigrasi, ini ada apa yang terjadi. Ya pasti aja gitu. Udah, terus nggak nyampe 5 menit. Artinya bisa berangkat. Diantar, terus saya telepon Pak Silmi kan, Pak Silmi ini ada apa sih? Ya mungkin lo mau dicekal. Ya kan lucu, mau dicekal kan apa saya dicekal kan gitu. Karena ibu dianggap barangkali mau keluar negeri suaka. Ya kalaupun saya mau keluar negeri terus kenapa? Masalahnya di mana? Emang saya melakukan apa? Kan gitu. Jadi terus yang kedua, saya di Sorbonne, saya ke Harvard University di Normandy itu, saya cuma keynote speech karena saya harus mengejar waktu. Karena kan saya tuh ingin Indonesia ini kan jangan cuma archipelagic ceritanya aja. ASDP itu udah bagus, tapi maksud saya kalau ada selat-selat atau yang apapun yang bisa dihubungkan sama tunnel, itu kan canggih. Dan saya tuh seumur-umur bolak-balik ke Eropa nggak pernah cobain tunnel Inggris itu. Sampai di Nottingham, saya diterima oleh Profesor Bagus. Profesor Bagus ini seorang pemikir penting kita yang menjadi tokoh di Nottingham University. Dan bukan cuma beliau Pak, ini saya harus angkat ya, karena istrinya juga itu menjadi tokoh di lembaga penelitian airspace di Nottingham Uni. Menarik ya? Kenapa saya jadi tertarik? Karena ternyata Pak, ini di situ saya belajar cepat. Dulu saya pernah belajar di MIT. Intinya di situ tuh negara menaruh uang ke kampus. Jadi semua penelitian siapapun itu ke situ. Jadi si researcher dari seluruh dunia itu mengerjakan dan nggak perlu pengadaan barang. Keren kan? Jadi semua industri-industri di sana tuh ngapain pengadaan barang, toh ada di Nottingham Uni. Wah, saya bilang ini kayaknya kalau dibikin sama kita jadi keren dong. Bisa diadopsi ya? Bisa diadopsi gitu. Nah, Profesor Bagus mengadakan acara dengan PPI di Nottingham Uni. Datang dari London dan dari seluruh PPI-nya Inggris. Saya cerita juga tentang bagaimana Indonesia ke depan, karena tantangannya kan bagaimana Indonesia 2045 waktu konteksnya Nottingham. Nah ini akan nanti berbeda dengan konteks saya di Moskow, karena Moskow itu kita bicara tentang 2040, maju 5 tahun Pak, karena perkiraan Kremlin 2040 itu puncak dunia itu harus berubah nih dan akan berubah pasti. Nanti kita akan cerita Moskow. Dan kita tuh berdiskusi juga tentang bagaimana Indonesia ke depan. Pastilah anak-anak ini dan semua yang tinggal di sana kan curious dengan begitu banyaknya simpang siur pemilihan pilpres kita, bagaimana si rekap bisa gagal atau bermasalah kayak gitu-gitu. Jadi disinggung juga kecurangan yang masif ya di sana. Semua hal dibahas. Jadi di sana orang tahu bahwa pilpresnya curang. Saya nggak tahu, tapi contoh misalnya kenapa misalnya surat suara itu kalau nggak salah Pak ya, saya kan ketemu Pak Moses itu dia salah satu gini loh, saya tuh ketemu anak-anak muda hebat. Itu dua kita underline ya. Jadi di Inggris tuh saya ketemu misalnya Asri Kaloko, dia PPI Birmingham. Saya ketemu Tarik Darmawan. Tadi ada Profesor Bagus udah jelas lah, ini profesor muda. Kemudian ada Moses ini. Yang saya lihat anak-anak Indonesia tuh ke masa depan, kalau kita punya mereka ini dan yang punya dedikasi dan integritas tinggi, Indonesia tuh bisa keren banget. Itu baru saya ngomong di Eropa ya. Anak muda itu ya, hebat. Anak muda yang benar-benar hebat karena dia hebat ya. Pintar, cerdas. Iya, bapaknya ada yang pejabat, tapi dia bukan tidak menggunakan jabatan bapaknya, dia betul-betul hebat karena dia hebat. King College loh Pak, ya kan bukan main-main, bukan kelas kursus-kursus nih, ini kelasnya kelas King College gitu kan segala macam. Sekolah beneran. Sekolah beneran. Terus misalnya saya kan terakhir ke Turki misalnya, itu saya ketemu Balkis itu anak UIN Pak, UIN. Bapak ibu itu orang sederhana, tapi ini anak sedang meneliti sejarah Sultanah Aceh, tentang hubungan dulu Sultan Ottoman. Ini saya harus cerita ini karena buat saya itu ini yang saya pernah curious, Indonesia tuh nggak pernah pay attention to sociology. Padahal sosiologi itu bisa merubah kan. Nah, saya ketemu lagi dengan namanya Selita, terus ada Teguh waktu di Moskow. Ini mereka yang si Teguh ini, bayangin Pak, dia anak Indonesia sedang ngambil PhD, sudah jadi duta besarnya Rosatom. Luar biasa. Rusia Atom. Nah, Selita ini dosen, sedang ngambil juga kuliah lagi S3 di sana. Nah intinya, kemudian saya terbang ke Moskow. Nah, ini yang menarik. Kalau di Moskow apa nih yang dibicarakan? Bukan di Moskow Pak, di Sochi. Jadi di Sochi itu Pak, ini adalah Youth Festival Internasional. Bayangkan Pak, yang datang 26.000 orang muda seluruh dunia. Anak muda pinter-pinter. Bukan anak muda karbitan ya seperti. Anak muda pinter-pinter. Dan Indonesia kirim berapa Pak? 155 orang. Jadi it's a big delegation. Pada saat saya ada beberapa sesi kan, saya kan sesi di tanggal kelima, sesi ketiga. Nah hari pertama tanggal 3 yang pada saat Putin buka tanggal 2 kan, tanggal 3 hari dimulai itu mereka pada datang ke ruangan yang sesi conference. Pada datang, Bu, Ibu hari apa bicara? Kami mau datang gitu. Terus saya senang banget ya. Berarti apa coba Pak? Ada antusiasme besar dari mereka untuk melihat
secara garis besar kan Lavrov bicara tentang bagaimana dunia ke depan, Rusia akan apa ke depan. Nah, sementara judulnya Valdai, ini saya bicara itu dalam aspek saya tuh Valdai Club ya, karena saya member Valdai Club ini nih. Ini adalah brosur yang kami keluarkan dari Valdai melihat 2040. Pertanyaannya adalah saya bicara apa sih di sini? Siap nggak Indonesia itu 2040 itu karena ada maju tuh 5 tahun lagi. Iya, it's a real 5 years ya. Kita kan targetnya 2045. Iya. Nah, kalau Rusia dia targetnya 2040. Jadi saya itu diminta bicara tentang karena mereka tahu saya dosen di militer kan. Jadi mereka bayangkan perang masa depan tuh menurut kamu apa yang paling mengkhawatirkan? Lalu anak muda ini mesti tahu apa? Nah, yang saya angkat Pak ada beberapa hal. Pertama, saya terangkan sama mereka karena di Valdai ini yang kemarin sangat memimpin itu adalah grup dari MGMO. MGMO itu sekolah Kementerian Luar Negerinya. Jadi sangat foreign affairs lah, kira-kira gitu. Sekolah diplomatnya dah. Sekolah diplomatnya. Jadi orientasinya tuh very foreign affairs. Saya bilang, saya tuh ada 2 hal penting kalau tentang 2040 atau 2045 lah. Anggaplah 2040 ya. Kita ikut. Kenapa 2040 ini jadi kita anggap petapa? Karena mereka ini bangunnya sama-sama BRICS. Jadi Brasil di situ. India di situ, Cina di situ, Rusia jelas di situ, tambah negara-negara baru yang gabung BRICS. Jadi kalau Indonesia bikin 2045, kita akan kehilangan 5 tahun dengan negara-negara ini. Lewat kita. Jadi saya bilang, ada 2 hal penting. Pertama adalah, kita ini mungkin akan merubah hukum internasional atau departemen internasional di semua universitas. Dan ini mereka kaget saya ngomong gini. Menjadi hukum outer space. Kenapa? Karena di dunia ini kan sekarang orang semua saling klaim tentang sesuatu. Mau cyber kah, mau digital kah, mau teknologi kah. Jadi terbagilah dunia ini antara si coalition of the willing-nya Amerika dan kawan-kawan dengan non-coalition of the willing. Jadi saya bilang, ini mengerikan. Kenapa? Karena kita sekarang sudah di abad airspace. Dan ketika kita tidak berpikir ke sana, itu nggak bisa dikejar cepat. Jadi harus dari sekarang punya roadmap-nya. Saya bilang begini, karena ini kan saya hadapi anak-anak muda kan, audiens saya bilang, pernah baca nggak ada salah satu fiksinya Levins kalau nggak salah waktu yang saya pernah baca. Dia pernah nulis gini, kenapa dinosaurus itu musnah Pak? Why? Dinosaurus itu kan mestinya nggak extinct. Kenapa coba Pak Ahmad? Mereka nggak punya kemampuan keluar angkasa. Jadi the story of human being, kalau kita nggak punya kemampuan keluar angkasa berpindah, itu makanya kenapa gue cinta banget sama Elon Musk kan? Saya tuh bersahabat sama dia sekarang akhirnya gara-gara Instagram. Makanya Instagram tuh ada nyebelinnya karena kita suka diserang buzzer nggak jelas, ya kan? Yang cuma membernya 0, pengikutnya cuma saya seorang, tapi tiap hari rajin kirim. Tapi gara-gara itu juga saya bisa kenal Elon Musk dan kita sering DM. Nah, jadi saya bilang orang kayak Elon Musk itu setengah alien kalau menurut saya karena dia udah berpikir yang kita nggak pikirin. Nah, jadi kita tuh kalau mau sukses kuantum ya, lompatannya very revolutionary. Jadi kalau kita nggak mikir 2040 seperti gaya Elon Musk berpikir, atau tidak ada orang Indonesia yang seperti berpikir jauh seperti Elon Musk, Indonesia akan extinct seperti dinosaurus. Punah. Why? Karena manusia ini sekarang menemukan bulan dan juga Mars itu punya materi-materi yang diperlukan oleh manusia, mineral, materi dan lain-lain yang diperlukan manusia. Semua ada di sana. Nah, makanya kan Elon Musk bikin paling murah nih sekarang kalau mau keluar angkasa kan bisa dibilang SpaceX sekarang paling murah. Nah, terus dia bilang dong, waduh, itu agak jauh, tapi memang akhirnya semangatnya apa? Ya semangatnya adalah kita ini sekarang mengikuti 3 negara ini yang sangat aerospace oriented. One is US, second is China, 3 itu Rusia. Pernah kepikir nggak sama Pak Abraham Samad? Dulu itu Bung Karno, kita tuh negara masih muda Pak, masih baru, uang juga belum ada. Tapi kekuatan pikiran Bung Karno itu makanya kita bikin 8 misalnya. Karena Bung Karno tahu betul. Jadi visioner ya. Visioner tahu betul bahwa kita itu harus punya kesana gitu. Pada saat itu dia sudah berpikir tentang antariksa. Pada saat itu dia telah berpikir tentang antariksa dan menggunakan segala komunikasi dan waktu itu caranya masih propaganda ya. Dulu kan belum ada buzzer, jadi pakai propaganda. Bagaimana propaganda? Kenapa Indonesia mesti punya nuclear power? Dibangunlah Trigamark di Bandung ya kan. Kenapa Indonesia mesti punya 8? Karena kita harus berpikir keluar angkasa. And so on and so forth. Jadi kepala negara itu membawa negara ini ke mimpi besarnya menjadi apa di menghadapi abad berikutnya atau tantangan puluhan tahun berikutnya. Jadi bukan buat setahun 2 tahun aja. Nah, jadi itu saya sampaikan juga contohnya Cina ya. Sekarang tuh setelah Amerika kayaknya paling kuat Cina. Cina tuh bikin 16.000 stasiun baru loh Pak. Dan juga terus mengerahkan juga 1.000 satelit dan lain-lain. Saya belum pernah lihat nih
ada di kita nih yang paparan tentang itu, bahwa Indonesia akan mencapai bulan lagi tahun berapa gitu, atau pengen ikut bergabung. Kan kalau nggak salah Pak, karena kita tuh nggak punya, dunia ini belum punya. Jangan dulu, saya potong. Tadi yang Ibu sampaikan itu, ya. silakan. Apakah itu ada di dalam visi misi kemarin waktu perdebatan Pilpres? Nggak ada kan? Nah, terus terang kalau visi misi kemarin, saya masih bahasanya adalah baik ke Pak Ganjar dan ke Pak Prabowo waktu itu ya, ke timnya saya masih bilang begini, bahwa kita itu harus bersikeras kepada visi poros maritim yang mesti diwujudkan. Jadi jangan apa-apa tuh setengah jalan. Dulu kan saya pengagum Pak Jokowi karena visi poros maritimnya, berarti menghidupkan kembali Indonesia negara maritim kan. Tadi ingat saya sebut nama satu orang, Balkis, yang saya ketemu di Turki. Karena anak perempuan ini sedang meneliti salah satu sultanah Aceh. Itu bagaimana benar-benar membangun kekuatan maritim. Sama seperti saya dulu bangkitkan Kalinyamat. Jadi ternyata saya membangkitkan Kalinyamat itu memberi juga inspirasi kepada anak muda. Apa sih perempuan Indonesia yang hebat lagi? Ini nama nggak pernah saya dengar Sultanah ini satu, tapi ini anak dari UIN sedang ambil S2 ngurusin itu. Saya senang banget dan saya salut sama dia. Kalau dia pulang mesti diwawancara sama Pak Insyaallah. sama mengagumkan lah. Bayangin, Pak, saya baru tahu ternyata di Turki itu Arab tuh dia kan karena urusan pesantren bahasa Arabnya bagus. Tapi ternyata di sana Arab Persia, Pak. Susah lagi tuh belajar ilmu lagi baru, tulisan baru. Dan buat saya anak-anak kayak gitu tuh mengagumkan. Kita aja belum tentu. Saya ini nggak bisa baca Arab, Pak. Jadi kalau ada orang bisa baca Arab Persia udah canggih banget lah mata aku. Jadi intinya bagaimana airspace mesti kita kedepankan. Nah, kedua, sebelum airspace kenapa maritim? Nah, sekarang saya liatin ini. Karena ini tuh adalah kutub selatan. Kutub selatan ini sekarang itu sudah banyak dikuasai oleh negara-negara yang menurut saya nggak terlalu punya hak di sana. Di situ ada negara-negara kayak udah jadi pastilah kalau Amerika karena bisa tarik ke bawah iya, Australia iya, New Zealand iya, dan lain-lain. Tapi ada negara seperti misalnya Norway gitu, Cina udah di sana juga gitu. Padahal kalau di Bali bener-bener kita tuh adil, manusia di muka bumi ini adil, harusnya negara seperti Gabon, ya kan, Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Liberia, Sierra Leone, itu mesti dapat dong. Kan kita tarik kan globe begini ya. Nah, dari sekarang seluruhnya kutub selatan, 13% itu bisa diklaim Indonesia. Karena itu garis timur Indonesia, tertimur sampai baris barat. Kalau kita tarik ke kutub selatan, itulah hak Indonesia. Dan itu kenapa kita mesti punya kemampuan maritim. Karena kapal-kapal kita mesti seperti kapal-kapal Angkatan Laut Cina, PLA Navy, yang bilangnya sih gini Pak, is a laboratorium. Tapi sebenarnya nggak laboratorium amat. Jadi bagaimana ke masa depan itu kalau sampai ada apa-apa dengan keperluan nasional Cina, ya ambilnya ke sana. Manusia-manusia sudah berpikir untuk eksplorasi ke sana. Indonesia pernah bangun seserius itukah misalnya? Riset kita untuk kemudian memperkuat angkatan laut kita sehingga kita punya posko lah. Kalau kita bahasa kerennya mungkin posko di sana untuk semua meneliti mineral, meneliti gas dan lain-lain, dan semua untuk kehidupan manusia, apakah dia energi, apakah dia food. Jadi saya bilang itu maritimnya yang mesti kita kejar 2045 kalau Indonesia menurut saya targetnya. 2045-nya juga kalau memang mau, ya sudah kita sudah berpikir bahwa kita sudah harus sampai ke bulan dan sudah harus sampai keluar angkasa. Kalau enggak kita akan extinct tadi seperti saya bilang, akan punah seperti dinosaurus. Jadi makanya sekarang mungkin lembaga-lembaga pendidikan, universitas, termasuk saya ngomong di Rusia kemarin dan mereka kaget. Ya harus punya bukan cuma international relation (IR), tapi outer space. Karena ntar mungkin cabangnya Amerika ada di bulan. Tapi kan keren. Nah, sekarang kita balik sama Pak Samad. Jangan dulu, berarti kita harus punya roadmap ke sana ya? Ataukah kita harus meletakkan national interest kita juga ke sana? That's what I mean. Jadi ini kan sebenarnya tentang national interest-nya Rusia dan dunia. 2040 itu. Bahwa tantangan kita ke depan apa, kemudian dunia sedang menuju kemana, lalu kita mesti seperti apa. Kira-kira kan begitu, Pak. Nah, jadi itu sangat menarik. Nah, makanya kalau lihat itu, ngelihat tadi saya ngomong di Sorbonne, saya ngomong di Le Havre, yang di sini sibuk bilang saya kabur. Ini orang-orang tuh ya itu bedanya orang pernah sekolah apa nggak sekolah ya. Dikira kali kalau mau keluar negeri itu ngajar itu tuh bisa sulap. Kayak di sini tiba-tiba pengen saya ngomong gitu, bisa diatur-atur gitu. Nggak bisa lah, ini kampus-kampus hebat kan, kampus-kampus besar. Dan saya waktu di Sorbonne Pak, yang lebih mengejutkan lagi, tempat di mana kita bicara itu menentukan kualitas kita. Dan yang paling heboh lagi, begitu kami sedang bicara itu, Macron datang. Jadi Macron itu, makanya hari itu ketat sekali penjagaan polisi, karena Macron sedang, di situ ada Pantheon. Pantheon itu adalah tempat di mana Perancis
menghargai semua perjuangan orang-orang penting dunia yang mewujudkan egalite, fraternite dan keadilan itu. Jadi dalam hati saya, ada nggak nanti orang Indonesia ditaruh di sini karena perjuangannya menegakkan demokrasi gitu, atau menegakkan nilai-nilai manusia dan demokrasi yang selama ini diperjuangkan? Harusnya ada, Bu. Harusnya ada. Iya. Saya yakin suatu ketika ada. Bu, menarik nih perjalanan Ibu ya, kalau menurut saya memberikan inspirasi bagi banyak orang, dan akhirnya clear nih, Ibu Koni bukan melarikan diri dan minta suaka di negara luar. Bu, dari perjalanan Ibu, kalau Ibu amati di beberapa media asing di luar ya, Ibu, ada 3 media asing terbesar menurut saya, catatan saya. Ada The New York Times, The Guardian Inggris Raya, dan The Volkskrant Belanda punya. Kalau Ibu baca dari ketiga media-media asing itu, rata-rata memuat tentang pilpres kita yang lagi heboh. Dan kalau kita baca lebih dalam lagi, rata-rata mengkritisi tentang keberadaan Pak Prabowo. Bahkan kalau kita lihat The Guardian Inggris Raya punya itu, dia mempersoalkan bahwa Pak Prabowo ini kan mantan jenderal militer yang pelanggaran HAM, tapi tiba-tiba bisa terpilih sebagai presiden. Apakah di pertemuan-pertemuan Ibu tadi itu ya, dari beberapa negara, tidak pernah ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut pilpres yang menurut hemat mereka ini kan merusak demokrasi? Ada dong, pasti. Ada. Karena kan PPI ini juga anak-anak muda yang kreatif. Oke. Tapi di situ lebih fair ya Pak. Seperti kita tahu lah, kalau kita berpikir dalam tatanan akademik dan kita gaul di dunia akademik, walaupun kita berbeda pilihan, tetap aja santai gitu, nggak saling menjatuhkan atau saling cari gara-gara, kan nggak begitu ya Pak. Nggak merusak nama orang ya? Nggak merusak nama orang, nggak merusak reputasi orang, nggak gali-gali riwayat hidup orang yang sudah puluhan tahun terkubur gitu kan, nggak begitu. Jadi pemikiran akademik ya akademik aja. Kalau kamu yakin dengan pilihanmu, ya kenapa kasih saya argumentasi? Dan fairnya adalah kalau iya juga gitu. Contoh gini, di sana jelas lah ada negara yang sangat menang paslon 1, di negara satu lagi yang sangat menang juga paslon lainnya. Tapi itu akan digali kenapa misalnya surat suaranya itu nggak ada, kenapa sekitar 450-an orang datang ke London misalnya, dari berapa penjuru Inggris ternyata nggak bisa memilih karena katanya surat suara kurang. Itu mereka sampaikan Pak. Tapi kan saya kan nggak ahli distribusi logistik untuk pilpres ya. Cuma bilang, iya kenapa ya gitu. Terus misalnya lagi ada beberapa hal yang mereka bilang bahwa ya kalau di luar negeri menang telak gitu. Kenapa di dalam negeri bisa beda banget? Ada pertanyaan seperti itu. Apakah karena di dalam negeri, ini pertanyaan loh Pak, apakah karena dalam negeri ada intervensi yang dilakukan oleh, mereka bilangnya nggak tentara dan polisi, mereka lebih bilang kepada aparat desa. Karena rupanya mereka mengikuti rapat-rapat atau ada ada berita-berita tentang aparat desa. Katanya dilibatkan gitu. Jadi mereka bertanya ke sana gitu. Terus mereka juga bertanya banyak tentang apakah hak angket itu akan berpengaruh. Saya bilang hak angket itu akan berpengaruh jika pertama, standing position rakyat Indonesia itu adalah ingin punya presiden atau pemimpin yang betul-betul tadi, balik lagi ke ayat 1 pasal 1, yang punya mimpi tentang kepentingan nasional dan jauh ke depan. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 15 tahun. Ya. Jadi pemimpin yang visioner. Visioner seperti Bung Karno, dan bukan pemimpin yang bilang gini duitnya dari mana. Nah, Bung Karno saya pikir ya, saya rasanya saya cukup banyak deh sekarang baca tentang Bung Karno. Nggak pernah satu kalimat pun saya pernah baca ya, apalagi saya di arsip nasional ya. Ada kalimat seolah-olah Bung Karno nanya uangnya dari mana, nggak ada. Yang ada yang dibuat Bung Karno adalah beliau bagaimana paparan dimanapun juga di dunia, ya you support me lah gitu untuk Indonesia yang hebat, Indonesia yang akan memegang kendali Indo-Pasifik, karena ternyata kata-kata Indonesia fulcrum Indonesia itu adalah the fulcrum of Asia Pacific. Itu kata-kata Bung Karno. Ya, kita tuh kayak revisit kata-kata itu aja. Bahwa kita tuh center daripada gravitasinya Indo-Pasifik gitu. Jadi ya itu ya hak angket, mereka bicara tentang mengharapkan ada hak angket yang berjalan betul. Dan mereka juga bicara soal impeachment. Impeachment presiden dengan kalimat yang kayaknya kita pernah bahas ya, tentang high treason. Jadi high treasonnya saya tanya balik, apa sih high treasonnya? Merusak demokrasi. Ya, kembali kalau merusak demokrasi akhirnya baliknya lagi kemana? Ke Gibran. Makanya buat saya, ingat kan saya pernah bahas di sini, Pak Prabowo itu jadi diberatin sebenarnya sama urusan Gibran ini gitu. Kalau Pak Prabowo-nya pun clear, ya kan? Makanya saya selalu bilang Prabowo buat saya itu no problem dari awal. Tapi buat saya Gibran itu jelas problem, karena sampai hari ini belum pernah ada orang ataupun petinggi hukum termasuk Pak Abraham Samad meyakinkan saya dengan latar belakang Pak Abraham bahwa pengacauan MK itu boleh gitu. Kalau ada yang bisa nunjukin itu saya mungkin berubah pikiran ya Pak ya, tapi sampai to this minute nih saya belum. Nah, kemudian ada juga mereka bicara apakah mungkin pemilu ulang dilakukan.
Dan mereka bilang kalau pemilu ulang, apakah hanya Pak Prabowo aja boleh maju? Jadi biarkan selama ini mereka juga mungkin melihat yang dimasalahkan kok kayaknya Gibrannya. Ini yang dari orang kita. Yang berkembang ya di diskusi. Tapi bayangkan dong, saya tuh naik kendaraan umum juga dong di sana. Saya nggak madam-madam amat, Pak. Adalah saya pakai mobil-mobil mewah. Pakai ini juga ya, kendaraan umum. Pakai kendaraan umum juga. Dan lucu begitu kan. Saya kan orang seneng ngobrol ya. Semua orang kan saja ngobrol, Pak. Mau supir taksi kayak siapa saja ngobrol ya. Apa kata supir taksi itu? Pertama banyak yang bilang selamat, Indonesia akan punya pemimpin baru. Oh ya, aku bilang. Tapi rata-rata tanya, bagaimana dengan anak presiden? Itu kok boleh ya di negara kamu? Kaget gitu? dia ya? Ya, mereka bertanya. Ya saya bilang, ya saya juga bilang apa adanya. Itu mungkin jadi masalah sekarang. Sebenarnya sih kalau bukan anak presidennya, dengan caranya yang salah, mungkin ya akan smooth aja. Ini kan akhirnya kenapa banyak pertanyaan soal agenda-agenda hak angket, karena semua orang kan bisa tentang demokratisasi. Gitu. Bu Koni, ini kan begini, kalau kita bicara hak angket, kita lihat substansinya itu kan ada dua hal yang dia bisa putuskan. Pertama, dia bisa memutuskan bahwa kalau dalam hasil hak angket itu kan hak penyelidikan, ya. Betul. Jadi kalau ternyata dari hasil penyelidikan mereka temukan ada kecurangan yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Maka putusannya itu bisa mendelegitimasi hasil pilpres dan pemilu. Artinya apa? Nah, coba. Artinya ini yang ngomong sama loh. Saya kalau ini jadi murid aja dulu dengerin. Artinya mereka bisa memutuskan bahwa terbukti pilpres dan pemilu curang, oleh karena itu harus diulang. Diulang total pilpresnya. Tapi pada saat yang bersama, karena kan dia putuskan bahwa mendelegitimasi hasilnya karena ada kecurangan, dan kalau dari hasil penyelidikan itu didapatkan salah satu paslon menikmati, punya dampak kemenangan dari hasil kecurangan, maka dia didiskualifikasi. Oleh karena itu, kalaupun nanti hasil hak angket itu memutuskan pilpres ulang, pemilu ulang, maka kemungkinan yang terjadi itu hanya diikuti dua calon. Jadi istilahnya bukan putaran dua, Pak ya? Bukan, beda kalau putaran dua. Kalau putaran dua, kalau memang di pertamanya ini. Tapi kalau ini, kalau hasil angket berarti ada pemilu ulang. Ada pemilu ulang dan diskualifikasi terhadap calon yang dianggap paslon yang dianggap menikmati